Salam sehat dan sukses selalu buat teman-teman semua. Kembali lagi bersama channel ini, kita akan melanjutkan kisah Bang Harvey. Amos Augustus yang sudah dipaksa secara tidak langsung oleh Aula Panjang Umur untuk menghabisi Stefan Augustus, memikirkan rencana lain. Karena sebelumnya rencananya dan Aula Panjang Umur bukan seperti itu. Agar tidak penasaran, langsung saja bersama gameplay ini, inilah kisah Bang Harvey chapter 6060-6064. Chapter 6060. Setelah Stefan Augustus menarik napas dalam-dalam, dia berkata dengan sungguh-sungguh. Ini adalah hadiah yang sangat bagus, aku sangat menyukainya. Oh, seperti itu. Suara di seberang telepon sangat menyenangkan. Aku akan kecewa jika kamu tidak menyukainya. Aku sudah berusaha keras untuk mempersiapkannya. Stefan Augustus berkata dengan lugas. Siapa kamu dan apa yang kamu rencanakan? Siapa aku? Pria di seberangnya tersenyum ringan. Aku hanya orang biasa. Awalnya, orang yang akan melenyapkanmu sekarang seharusnya Amos Augustus dari Sekte Bumi. Namun, Amos Augustus tampaknya takut pada Harvey York. Kalau begitu, aku hanya bisa melakukannya untuknya dan memaksanya keluar. Dan di sini, aku memberimu dua pilihan. Lenyapkan nyawamu sendiri. Atau aku sendiri yang akan datang untuk mencabut nyawamu. Aku tidak tahu, apakah kamu ingin membiarkanku menghemat energi. Setelah hening beberapa saat, Stefan Augustus berkata perlahan. Apakah kamu dari Aula Panjang Umur? Cerdik. Orang di seberangnya menggosok tangannya dan tertawa. Mampu menebak identitasku menunjukkan bahwa kamu memang orang yang cerdas. Senang berbicara dengan orang pintar. Stefan Augustus menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berkata. Tidak masalah manfaat apa yang Amos Augustus janjikan padamu, aku bisa memberimu keuntungan lebih. Selama kamu berada di pihakku. Keuntungan? Pria di seberang menghela nafas. Kami di Aula Panjang Umur tidak menginginkan apapun selain umur panjang. 9 manik-manik si dari Sekte Bumi mengklaim bahwa begitu mereka bersatu, mereka akan memperpanjang umur. Itulah satu-satunya tujuan perjalanan kami. Amos Augustus sudah memiliki 7 manik-manik si. Tetapi kamu tidak memilikinya. Jadi aku minta maaf. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menegosiasikan persyaratan dengan kami. Akhirmu sudah ditakdirkan. Saat suara itu jatuh, dan telepon di sisi lain menutup, tapi bahkan jika panggilan itu ditutup, Stefan Augustus masih bisa mendengar cibiran dari sisi lain. Tuan muda, apakah dia Amos Augustus? Seseorang mengikuti Stefan Augustus ke Aula Buddhis, dan kemudian berbicara dengan lembut. Stefan Augustus mengerutkan kening dan berkata, ya, dan juga bukan. Orang ini memang terkait dengan Amos Augustus, tapi dia tidak dikirim olehnya. Bagaimanapun, serangkaian kekalahan baru-baru ini telah melukai Amos Augustus. Setelah melakukan sesuatu, dia pasti sudah mengamati semuanya. Jika tidak, di mana dia akan mendapat kesempatan? Rombongan itu mengerutkan kening dan berkata, jika bukan karena Amos Augustus yang akan berani mengambil risiko dan membuat masalah dengan kita saat ini. Apakah akan terlalu gila untuk melakukan ini? Bagaimanapun, kita memiliki Fatih the Great Wall yang duduk di belakang kami. Stefan Augustus berkata dengan enteng. Ini sangat sederhana, orang itu tidak takut pada guruku. Bahkan dia tidak takut pada seluruh Sekte Bumi. Mereka hanya peduli dengan tujuan mereka sendiri. Bahkan jika Amos Augustus tidak mengikuti ritme mereka, dia akan didorong oleh mereka. Karena mereka adalah Aula Panjang Umur. Mendengar nama ini, semua penjaga di samping Stefan Augustus gemetar. Meskipun Amos Augustus sangat kuat dan menakutkan, namanya tidak membuat orang merasa takut. Tapi Aula Panjang Umur, kata ini mewakili kekuatan tak terbatas. Sekte Bumi, bagaimana bisa menjadi lawan dari Aula Panjang Umur? Chapter 6061. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Penjaga itu berbicara dengan suara rendah. Aula Panjang Umur hampir tak terkalahkan, apakah kita akan setuju dengan persyaratan mereka? Persyaratan mereka? Stefan Augustus menunjukkan ekspresi yang dingin. Syarat mereka adalah aku bunuh diri atau mereka yang melenyapkanku. Bagaimana menurutmu aku memilih? Penjaga itu terkejut, dan tidak berani berbicara pada saat ini. Stefan Augustus duduk sendiri, dan menyesap teh dan berkata dengan ringan. Karena orang-orang di Aula Panjang Umur telah menginginkan kematianku, mereka pasti akan melenyapkanku. Pertama, alasan melenyapkanku adalah sebagai peringatan. Sehingga Amos Augustus mengerti bahwa meskipun dia adalah seorang tuan muda, dia masih belum memenuhi syarat untuk bernegosiasi di depan Aula Umur Panjang.
Kedua, itu memaksa Amos Augustus bertindak sehingga dia tidak punya jalan keluar. Dan dia harus bertindak sesuai dengan rencana yang dibuat oleh Aula Panjang Umur. Ketiga, mungkin mereka akan menemukan cara untuk menyalahkan Tuan Muda York. Dalam hal ini, guru akan bertarung habis-habisan dengan Tuan Muda York. Ini adalah rencana berganda. Omong-omong, Stefan Augustus tampak muram. Kalau begitu, bisakah kita menghubungi Fatih the Great Wall sekarang? Penjaga itu ragu-ragu. Percuma saja. Stefan Augustus menghela nafas. Jika Aula Panjang Umur sudah bergerak, baik bertindak atau tidak, kita akan tetap dalam masalah. Jika tebakanku benar, semua sarana komunikasi eksternal sekarang telah terputus. Kita sekarang seperti kura-kura di dalam toples. Penjaga itu dengan cepat mengeluarkannya dan melihatnya. Setelah mencoba menelepon, nada sibuk dari mikrofon memenuhi hati semua orang dengan putus asa. Melihat ekspresi orang-orang ini dalam menghadapi bencana yang akan segera terjadi, Stefan Augustus tampak acuh tak acuh. Dia berdiri dan berkata dengan ringan. Ayo, semua orang akan beristirahat dalam 3 shift. Tidak peduli seberapa besar bencana itu, kita harus mengisi ulang tenaga kita, dan jangan diseret ke bawah tanpa melihat musuh. Selain itu, biarkan area terluar dan tinggalkan makanan yang terbatas, air minum, dan semua orang berkumpul di rumah peristirahatan agar tidak disingkirkan satu persatu. Selain itu, untuk putuskan aliran listrik dan air minum. Kecuali untuk makanan kering dan air minum yang kita simpan sekarang, tidak ada yang lain tersentuh. Aku tidak percaya lagi. Tanpa setiap kesempatan untuk memecahkannya, tidak mungkin menggunakan peretas untuk menyerang kita. Tidak ada cara untuk meracuni kita. Aula Panjang Umur tidak akan dengan mudah menyerangku. Menurut kebiasaan guruku, selama aku tidak menghubunginya dalam waktu 24 jam, dia akan mengerti bahwa ada sesuatu terjadi padaku. Hanya 24 jam. Aku tidak percaya, kita tidak bisa bertahan sampai saat itu. Mendengar kata-kata tegas Stefan Augustus, semua orang di sekitarnya menjadi sedikit tenang, dan kemudian diatur sesuai perintahnya. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, selama tulang punggungnya tidak terganggu, maka tidak akan ada situasi di mana pohon tumbang dan berhamburan. Segera, semua sumber listrik terputus, dan dalam kegelapan, hanya mata Stefan Augustus tetap menatap ringan ke kejauhan. Pada saat yang sama, Amos Augustus tertegun saat ini. Amos Augustus meletakkan telepon, tatapannya sangat jelek dalam sekejap. Elani Garcia di sampingnya berkata dengan perlahan. Tuan Muda Augustus, apa yang terjadi? Amos Augustus mencibir, dan kemudian berkata dengan ringan. Sepertinya, kali ini aku telah membawa serigala ke dalam ruangan. Chapter 6062. Elani Garcia tertegun sejenak, dengan ekspresi bingung muncul di wajahnya. Amos Augustus berkata dengan acuh tak acuh. Rowe tidak melenyapkan Stefan Augustus. Ini benar-benar tidak sesuai dengan rencana kita dan tujuan Aula Panjang Umur. Aula Panjang Umur akan memaksaku untuk melenyapkan Stefan Augustus sendiri. Dan jika keadaannya memburuk, itu akan melemparkan pot ke arah kita. Elani Garcia sedikit mengernyit dan berkata, bagaimana mungkin? Bukankah Aula Umur Panjang akan bekerja sama dengan kita? Jika kamu melenyapkan Stefan Augustus, pot harus dilemparkan ke Harvey York. Apa gunanya melemparkannya pada kita? Amos Augustus berkata dengan enteng. Jika itu bisa dilempar ke Harvey York, tentu saja, Aula Panjang Umur tidak akan membiarkannya pergi. Bagaimanapun, ini bisa membuat Harvey York dan Fatih the Great akan bertarung selamanya. Tetapi jika Harvey York melihat suatu petunjuk, bagaimana mungkin mereka tidak membuat persiapan? Tikus-tikus ini bersembunyi di sisi gelap sejarah, tidak peduli berapa lama mereka ada dan seberapa kuat mereka tidak akan pernah mencapai meja. Namun, meskipun ada sedikit rasa jijik dalam kata-katanya, Amos Augustus saat ini terlihat sangat jelek. Bagaimanapun, sikap Hall of Longevity setara dengan mengancamnya, dan sampai batas tertentu, sudah memukul wajahnya. Untuk orang yang sombong seperti Amos Augustus, ancaman itu bukan apa-apa lebih dari serangkaian kerugian sejak dia turun gunung. Sekarang bahkan kucing dan anjing dapat berdiri di atas kepalanya dan menginjaknya, yang membuatnya merasa gila. Tapi masalahnya adalah, dalam situasi seperti itu, strategi Amos Augustus berada dalam dilema. Rencana Milenium Sekte Bumi telah dilaksanakan begitu lama, dan sekarang berada pada tahap yang paling kritis. Namun, dalam situasi ini, dia tidak hanya tidak mendapatkan kembali 9 maniksi besar dengan lancar, tetapi dia bahkan tidak bisa menangani internal urusan Sekte Bumi. Jika masalah ini terus berlanjut, posisi Tuan Muda Sekte Buminya mungkin tidak stabil. Kali ini saat turun gunung, ada ribuan perhitungan, tapi Harvey York di luar perhitunganku.
Amos Augustus bergumam. Setelah meninjau rencana lamanya, dia akhirnya menemukan bahwa jika Harvey York tidak membuat masalah, dia pasti sudah menyelesaikan rencananya sekarang. Untuk menahan keinginannya untuk berlari dan mencekik Harvey York, Amos Augustus mengambil salinan sutra hati lagi. Ini adalah gangguan lain baginya. Tanpa memecahkan bahaya tersembunyi dari kultivasi seni bela dirinya, dia tidak bisa bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menyerang Harvey York. Dia harus berpikir untuk mengalahkan Harvey York hidup-hidup, yang setara dengan meninggalkan jalan untuk dirinya sendiri. Masalah. Pada saat ini, pintu kamar didorong terbuka, dan kemudian Serval masuk dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah dia membungkuk dengan hormat, dia berkata dengan lembut, "Tuan Muda Augustus." Sekarang Stefan Augustus dikepung di Mandrake Residen. Dia tidak hanya memutus aliran listrik dan sumber air, tetapi juga semua penjaga terluar telah ditarik. Fatih the Great Wall baru saja kembali ke kuil Aenar. Dalam 24 jam ke depan, pasukan pertahanan Stefan Augustus akan menjadi yang terlemah. Jika kamu ingin melakukan sesuatu padanya, sekarang seharusnya menjadi waktu yang paling tepat. Amos Augustus melirik Serval dengan ringan dan berkata, "Bodoh. Apakah kamu tidak tahu kebenaran memecahkan dan menenggelamkan perahu? Bagaimana bisa begitu mudah untuk menjadi generasi sekte bumi?" Dia sepertinya terjebak di sana, tetapi sebenarnya dia ingin menggunakan sarana memecahkan dan menenggelamkan perahu untuk membangkitkan hati para penjaga di sekelilingnya. Dalam hal ini, siapapun yang ingin berurusan dengannya harus membayar harga yang tak terbayangkan. Chapter 6063. Jika orang-orang kita mengambil tindakan sekarang, bukan hanya tidak ada cara untuk menghadapinya dengan lancar, mungkin dia akan meninggalkan beberapa petunjuk di tangannya. Amos Augustus seperti melihat rencana Stefan Augustus dengan jelas. Selain itu, informasi ini sengaja dibocorkan kepada kita oleh Allah Panjang Umur kan? Semakin mereka ingin kita melakukannya, semakin kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau tidak, kita pasti akan menderita. Omong-omong, niat membunuh di Amos Augustus bahkan lebih intens. Selain membenci dan mengabaikan pujian Stefan Augustus yang berani bertarung dengannya, dia juga membenci pelindung Rowway yang telah membuat masalah untuknya. Tidakkah dia harus memikirkannya selama beberapa hari? Bukankah itu hanya menggunakan strategi yang lambat? Mengapa harus memaksakan diri begitu keras? Tuan Muda Augustus, jika kita tidak mengambil tindakan, aku khawatir Allah Panjang Umur akan mengambil tindakan atas nama kita. Serval menambahkan beberapa kalimat. Pada saat itu, apakah akan lebih mudah untuk membuat kesalahan? Bahkan, di Allah Panjang Umur, mungkin akan ada kesalahan yang disengaja. Jadi, ini adalah hal yang harus kamu lakukan. Setelah mengembuskan napas panjang, wajah Amos Augustus penuh dengan ekspresi tegas. Dia merenung untuk waktu yang lama, dan kemudian berkata dengan lembut, "Kamu tidak mengatakan kata-kata ini sendiri bukan? Apa yang orang-orang Allah Panjang Umur katakan padamu?" Setelah beberapa saat ragu-ragu, Serval berkata perlahan, "Seharusnya, dianggap sebagai ancaman bagiku." Amos Augustus Putra Buddha melihat ke langit, dan setelah waktu yang lama berkata dengan dingin, "Katakan pada Allah Panjang Umur, kami tidak akan bertindak. Jika mereka memiliki kemampuan, mereka akan benar-benar melenyapkan Stefan Augustus. Jika tidak memiliki keterampilan, jangan membuat hal memalukan. Ingin melakukan setengah hal dan kemudian menyalahkan kita. Mereka sangat bodoh. Karena, aku punya bukti pasti bahwa mereka mencoba melenyapkan seseorang. Jika dia bersikeras untuk melawanku, masalah besarnya adalah 1 tembakan dan 2 berserakan." Setelah mengatakan ini, Amos Augustus berjalan kembali ke singgasananya dan duduk sambil menyipitkan matanya, dan mulai bermeditasi. Hanya saja kelopak mata yang berdetak menunjukkan bahwa dia terlihat tidak setenang seperti yang terlihat saat ini. Saat Amos Augustus dan Stefan Augustus sedang berjuang, Harvey York muncul di Longman Martial Arts Hall setelah makan malam. Dia bermaksud untuk membicarakan sesuatu dengan Dorian Howell. Karena cabang Longman di Outskirt tidak bergaul dengan baik di Outskirt. Dibandingkan dengan balai seni bela diri Longman, orang tua di Outskirt tampaknya lebih memilih untuk menempatkan anak-anak mereka di balai seni bela diri negara pulau. Di satu sisi, kendo negara pulau terdengar sangat tinggi. Di sisi lain, institut kendo dari negara pulau baru-baru ini mengadakan sayembara. Siapapun yang dapat membawa 2 siswa, biaya sekolah untuk anaknya akan didiskon 50%. Karena ini, olah kendo negara pulau ini cukup ramai baru-baru ini. Harvey York biasanya datang ke Longman Martial Arts Hall pada siang hari, ketika siswa dan orang tua sudah pulang. Jadi dia tidak melihat apa-apa yang tidak biasa. Tapi ketika dia datang malam ini dan melihat pemandangan ini, warna aneh muncul di wajahnya. Di tempat bela diri di Outskirt,
Ada begitu banyak orang tua siswa yang membiarkan anak-anaknya belajar kendo dari pulau negara. Ini benar-benar mengejutkan baginya. Chapter 6064. Pada saat ini, Harvey York tidak berniat pergi ke Longmen untuk saat ini. Sebaliknya, dia berbaur dengan orang banyak dan berjalan ke aula kendo negara pulau ini, yang sepertinya baru saja dibuka belum lama ini. Bau dekorasi interior balai kendo masih tercium, tapi itu sengaja ditutup dengan pengharum ruangan. Harvey York meliriknya dan menemukan bahwa ada hampir 200 orang tua dari siswa di tempat kecil ini. Lebih dari separuh orang tua siswa ini bingung dan penasaran, dan mereka jelas dibawa ke sini atas nama kelompok. Sebaliknya, anak-anak itu, karena mereka tidak tahu banyak tentang sejarah modern, dan mereka secara serius dicuci otak oleh animasi negara pulau, semua penasaran dan sangat bersemangat saat ini. Harvey York sedikit mengernyit, tetapi tidak mengatakan apa-apa saat ini. Invasi budaya melalui animasi dan game, awalnya adalah salah satu dari kebijakan nasional negara kepulauan. Konspirasi semacam itu umumnya tidak mudah dihadapi. Lagi pula, mereka tidak secara terang-terangan mengekspor budaya, mereka hanya menjual produk. Ini adalah perilaku pasar normal. Tetapi poin kuncinya adalah bahwa beberapa pedagang berpura-pura tidak melihat serbuan budaya tersebut. Dan satu persatu, invasi budaya ke negara pulau telah digambarkan sebagai pertukaran ekonomi yang bersahabat antara kedua negara. Seperti kata pepatah, di bawah kuil agung, ada genderang dewa gagak. Harvey York menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia mendengar banyak pembicaraan di sekelilingnya. Aku mendengar bahwa orang yang datang untuk membuka aula kendo di sini kali ini, adalah pemimpin dari 6 sekolah besar negara pulau. Dia juga menguasai teknik Shinto. Di antara 6 sekolah utama di negara pulau, teknik Shinto sangat dihormati. Menurut rumor, bahkan orang-orang dari keluarga kerajaan negara kepulauan belajar kendo dengan teknik Shinto. Jika anak-anak kita bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih seni bela diri di Shinto, mereka dapat memenangkan penghargaan dalam kompetisi dan studi internasional luar negeri di masa depan. Tapi mereka bisa menambah poin. Kamu menambah poin. Kamu harus melakukan ini. Harus diakui bahwa orang tua negara H adalah orang tua yang paling sederhana. Agar anak-anaknya memiliki masa depan yang baik, agar mampu menambah poin dalam ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang, mereka bersedia melakukannya semuanya. Karena itu, meskipun mereka hanya tahu sedikit tentang apa yang disebut teknik Shinto negara kepulauan, mereka semua datang. Dan beberapa pria dengan sisir titik tengah memandangi orang tua dari banyak orang siswa di lapangan dengan ekspresi sedih di sudut. Di mata mereka, orang tua siswa ini adalah daun bawang yang bisa dipotong kapan saja. Namun, untuk dapat mencabut orang tua dari siswa ini, teknik Shinto jelas banyak. Harvey York menyipitkan mata pada pemandangan di sudut ini, tetapi dia ingin melihat jenis omong kosong apa yang akan mereka lakukan hari ini dengan gaya Shinto. Sebentar lagi jam 6:30 malam. Di mimbar sementara, yang telah didirikan sejak lama, selusin tokoh muncul. Beberapa dari tokoh-tokoh ini berasal dari negara pulau, dan beberapa dari negara H. Dan di tengah duduk seorang pria yang terlihat berusia sekitar 30 tahun, mengenakan jubah kendo negara pulau. Pria itu tingginya sekitar 1,7 meter, tetapi duduk di sana sambil memandang ke bawah semua orang di lapangan. Ada sedikit arogansi dan dominasi di matanya. Seolah-olah dia memandang semua orang dengan rendah. Segera setelah itu, pembawa acara yang terlihat seperti orang negara H datang keluar. Dia mengenakan kimono pulau, dengan sisir titik tengah, dan saat ini memegang mikrofon dengan sikap yang sangat arogan. Tenang, tenang.